Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam para pendengar yang ada di Spotify dan para penonton yang ada di YouTube. Kembali lagi di Iseng Podcast dengan aku sendiri, Hadramis Prayogi, sebagai host kalian. Yang kali ini aku solo player karena mungkin memang lagi pengen solo player aja sih sebenarnya. Dan nanti di kesempatan yang akan datang atau kesempatan yang memang udah ada waktunya sih, kalau tidak salah aku ini mungkin keluar rekaman ini bulan Maret, kemungkinan besar bulan Maret, dan aku ini ngerekamnya di akhir bulan Februari. Nah, jadi mungkin sedikit update untuk Iseng Podcast yang memang aku rasa belum begitu produktif lagi semenjak awal tahun 2021, dimana bulan Januari saja tidak begitu banyak ya. Aku hanya rekaman berapa kali aja, dan di bulan Februari juga rekaman hanya kalau tidak salah 2 kali, dan itu dibagi 2 per rekaman, bagi 2 episode maksudnya. Dan ya, di episode kali ini kita pakai format yang mungkin teman-teman yang udah dengar dulu Iseng Podcast dari dulu, itu formatnya awalnya begini gitu loh. Jadi kayak kalau orang-orang yang meeting di Zoom itu bilangnya share screen ya, share screen anjay. Nah, jadi metodenya ini recording screen. Jadinya di sini aku coba format yang kayak dulu ya, format dulu dimana aku pertama kali nge-podcast itu ya formatnya kayak gini, kayak aku jelasin beberapa masalah, yaitu kalau nggak salah itu waktu itu masalah tentang komplek perumahan di atas gedung. Jadinya aneh aja gitu loh, kok bisa ada komplek perumahan di atas gedung gitu loh. Nah, tapi untuk episode kali ini aku bakalan bahas yang mungkin relate dengan diriku sendiri ya. Karena untuk kembali lagi update, aku sudah memasuki dunia perkuliahan kembali, dimana kuliah yang kali ini lebih dari sebelumnya kalau bisa dibilang, dimana aku mengenyam pendidikan profesi ya, hampir mirip dengan dokter. Ya, kali ini mungkin kalau misalkan dibilang sulit, mungkin hampir mirip-mirip dengan kesulitan di dokter, cuman untuk durasinya mungkin lebih cepat. Kalau dokter kan itu kalau koas ya, mereka 2 tahun. Kalau kami itu di apoteker itu sekitar 1 tahun. Nah, oleh sebab itu dengan jadwal yang cukup padat di apoteker membuat aku tidak begitu leluasa untuk cari atau mungkin gali-gali referensi atau mungkin mencari bahan atau mencari narasumber untuk diajak kita ngobrol bareng, kita bikin podcast bareng gitu loh. Nah, untuk itu mungkin di episode kali ini sekali lagi ini mungkin relate dengan kehidupan kuliahku saat ini. Dan ya, mungkin teman-teman yang udah ngeliat screen recording ini ada tulisannya persebaran internet. Dan ngomongin internet nih, nah karena kuliah masih online ya, mungkin teman-teman yang udah ngerasain kuliah dan mungkin di S1 ya, di S1 atau mungkin dimanapun, di D3 ataupun di D4 atau mungkin sekolah ya, lebih umum sekolah. Nah, mungkin ngerasakan yang namanya internet dan ada hubungannya dengan kuliah online. Nah, di sini aku bakalan mungkin sedikit sharing atau mungkin ada beberapa unek-unek yang memang perlu aku curahkan di sini, dan aku perlu feedback mungkin ya, kalau misalkan bilang feedback dari kalian, atau mungkin ada cerita-cerita lain, monggo aja. Mungkin kalau di YouTube langsung komen aja di bawah, atau kalau mungkin didengar di Spotify mungkin langsung bisa kontak
media sosialku, langsung kita ngobrol bareng di situ. Nah, kembali lagi ke kuliah online. Nah, kuliah online ini kan perlu yang namanya, yang pertama internet ya. Ini aku bahas satu-satu dulu ya. Aku mau nge-breakdown ada beberapa hal yang perlu di kuliah online. Yang pertama adalah ketersediaan internet, yang kedua adalah kemampuan device atau kemampuan alat ya, mau itu laptop, mau itu komputer, mau itu HP segala macam. Yang ketiga adalah nge-breakdown soal suasana di perkuliahan online, karena baik itu suasana di internal Zoom meeting ataupun Google meeting, atau mungkin suasana di eksternal. Bisa jadi kalian di rumah atau mungkin di luar ruangan atau mungkin di dalam kosan yang mungkin ada beberapa distraction. Nah, ini masuk ke yang ketiga tadi ya. Mungkin kalau aku lupa, aku nggak catat sih, cuman sebentar aku mau catat dulu sebentar. Yang pertama tadi itu adalah masalah internet. Yang kedua adalah terkait dengan device ya. Internet sama device, kemudian faktor eksternal dan internal, lingkungan ya, faktor lingkungan. Baik, untuk yang pertama itu mungkin teman-teman udah paham lah istilah internet ya. Nah, kalau bisa dibilang internet di Indonesia itu sebenarnya masih bisa dikatakan kurang memadai. Kemarin sempat dengar juga ada beberapa berita online ya, itu menyebutkan bahwa Pak Nadiem sendiri atau Mas Nadiem atau Menteri Pendidikan itu mengatakan bahwa memang kendala yang dihadapin untuk kuliah online di Indonesia adalah tidak tersebarnya atau tidak meratanya akses internet, ataupun mungkin kecepatan internet yang tidak sama tiap daerah, mungkin begitu ya. Tapi lebih ditekankan bahwa persebaran internet di Indonesia itu memang masih bisa dikatakan Jawa sentris. Nah, kenapa aku bisa bilang Jawa sentris? Nah, oke, kita buka yang ini. Nah, di sini disebutkan bahwa sebentar ini kan. Nah, ini dia. Salah. Oke, bisa dikatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia itu mencapai 196, juta orang. Ya, ini orang ya, jiwa ya ini berarti ya. Itu berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI pada tahun 2020, tepatnya pada 9 November. Nah, di sini disebutkan bahwa memang yang kali aku bilang adalah Jawa sentris ya. Ada beberapa provinsi di Jawa yang mendominasi, yang mana adalah Jawa Barat yang pertama, yang kedua adalah Jawa Tengah, dan ketiga adalah Jawa Timur. Nah, kita coba cek nih berapa Jawa Barat jumlahnya. Ada 35,1 juta jiwa pengguna internet di Jawa Barat. Sementara di Jawa Tengah ada 26,5 juta, dan di Jawa Timur ada 26,4 juta. Nah, perlu ditekankan bahwa kalau untuk sekolah online, aku lebih berfokus pada kegiatan kampusku ya. Mungkin kalau di beberapa tempat pendidikan lain, misalkan sekolah atau mungkin perguruan tinggi yang lain yang memang cakupannya ada yang lokal, ada yang nasional, mungkin bisa berbeda ya ceritanya dengan yang aku, karena atau mungkin hampir sama ya. Hampir sama mungkin ya, hampir sama. Nah, berbicara tentang pengguna internet atau mungkin persebaran internet Indonesia sendiri itu bisa dibilang tadi ada Jawa sentris, kemudian di mana kampusku ini bisa dibilang banyak menerima mahasiswa yang dari luar Jawa. Ada beberapa orang yang memang dari luar Jawa sih sebenarnya, tapi menurutku dominan untuk angkatanku ini dari Jawa. Sepertinya ya. Aku juga tidak mengecek satu-satu asalnya, teman.
Kalau diperkirakan banyak yang dari Jawa, seperti itu. Nah, berbicara internet lagi, tadi kan sudah disebutkan bahwa banyak dari Jawa misalkan kan, dan teman-teman dari luar Jawa juga ada yang internetnya bagus, ada yang internetnya juga lelet, ada yang internetnya malah nggak ada. Nah, sini di titik krusial di mana internet ini udah jadi bahan yang penting, komoditi kalau gue bilang. Ya udah dari dulu sih komoditi sih, cuman sekarang paling diperlukan lah kalau untuk sekarang ya. Kalau dulu mungkin bisa jadi di second atau third lah, yang ketiga atau kedua, karena yang pertama mungkin lebih ke yang lain lah istilahnya kalau menurut gue ya. Nah, dalam kuliah online sendiri kan memang perlu ketersediaan internet. Nah, jadi ada satu momen dimana aku di dalam perkuliahan beberapa hari yang lalu tuh ada salah satu pengajar. Ini bukan maksud memojokkan, tapi ini memang ada benarnya. Kata omongan yang diutarakan oleh beliau atau oleh pengajar ini benar adanya. Hanya saja mungkin pembawaannya yang bisa dibilang tidak begitu, gimana bilangnya ya, tidak begitu nyaman lah kalau aku bilangnya. Kemudian kenapa sih sampai perlu ditekankan ini? Karena memang dari dianya sendiri mengatakan bahwa memang internet ini memang sangat diperlukan, dan untuk menunjang kuliah juga, karena juga perlu cuy pula. Karena juga perlu cuy internet, dimana ya kalau lu nggak ada internet ya udah habis, nggak bisa kuliah. Akhirnya pengajar ini mengatakan bahwa memang kalian harus sampai sampai capek lah kalian nyari internet itu, harus ketemu gitu loh. Untuk apa? Untuk bisa kuliah online cuy. Karena sempat ada beberapa teman-temanku yang memang kesulitan untuk masuk ke dalam Zoom, atau mungkin ketersediaan internetnya yang kurang. Nah, ini sempat pengajar ini sedikit menyindir, atau mungkin sedikit mengatakan kepada beberapa anak yang memang terkendala dalam sinyal atau terkendala dalam jaringan internet, bahwa anak-anak ini tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan internetnya gitu loh. Yang mana internet tadi saya kembalikan bahwa sangat penting. Nah, yang aku ingin tanggapin adalah kenapa sampai bisa pengajar ini nih kayak melakukan kayak pressure yang kuat kepada anak-anak teman-temanku juga istilahnya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena mungkin menurutnya adalah tadi internet penting. Yang kedua adalah sebelum kita masuk dalam perkuliahan ini, kita cepat kayak seperti tanda kutip mengatakan janji kepada pengajar ini bahwa akan berusaha untuk memenuhi internet, untuk memenuhi kebutuhan internet seperti itu. Nah, oleh sebab itu dia ini menagih janji kepada kami semua untuk bisa memenuhi asupan internet. Nah, jadinya orang-orang yang teman-teman yang nggak bisa memenuhi asupan internetnya dengan baik itu dia akan sedikit tidak memperdulikan atau tidak mengayomi. Kalau aku bilang mengayomi juga perlu, karena tugasnya pengajar ya juga mengayomi ya, menjadi pendidik, menjadi pengayom, dan menjadi panutan gitu loh. Nah, balik lagi ke internet. Oleh sebab itu mungkin dia menekankan bahwa internet adalah hal yang penting. Bila tidak bisa memenuhi internet, ya udah seperti itu, dia
selayaknya sudah mengetahui persebaran internet itu seperti apa, atau mungkin dia hanya berpatokan di Jawa saja. Tapi aku udah nggak bisa begitu tahu pemikirannya sih. Tapi kalau dilihat, jangan-jangan pengajar ini atau mungkin oknum ini, bisa bilang oknum ya, mengatakan hal tersebut karena dia berpatokan pada Pulau Jawa, yang mana tadi di data ABGI Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu menduduki posisi 1, 2, dan 3 pada pengguna internet di Indonesia. Dan ya pastinya ya kecepatan internetnya juga bagus kalau aku bilang, karena ya bisa jadi di Jawa sendiri memang lebih diunggulkan seperti itu. Nah, karena itu mungkin dia berpendapat bahwa ya udah, kamu mau nggak mau harus cari sedapatnya lah, istilahnya sedapatnya internet gitu loh. Tapi yang aku ingin tekankan adalah bahwa tidak semua daerah, terutama teman-temanku yang dari luar Jawa itu, akses atau mungkin persebaran atau mungkin kecepatan internetnya akan berbeda-beda tiap daerah, dan tidak bisa disamaratakan seperti itu. Walaupun tadi ada embel-embel janji di awal, karena ini nih tidak bisa tidak terspekulasi, tidak bisa diprediksi. Karena contoh ya, tadi aku juga sempat menggunakan jaringan sejuta umat, jaringan yang hampir dimonopoli untuk daerah-daerah kecil ya, untuk daerah-daerah kecil, untuk daerah-daerah yang di luar Jawa mungkin di Jawa juga masih kental dengan ini. Nah, langsung sebut aja merek lah, IndiHome. IndiHome ini sempet gimana ya, nggak connect kayaknya, nggak stabil kalau gue bilang. Akhirnya aku coba ganti dengan provider free, yang alhamdulillah providernya juga mencukupi untuk menstabilkan internet dengan baik. Dan aku juga bersyukur karena ada kota yang lain gitu loh selain IndiHome. Nah, dan bagaimana kalau kita lihat teman-teman yang memang hanya punya IndiHome di rumahnya atau di kosnya, dia tidak menyiapkan kuota sama sekali untuk cadangan misalkan. Dan bagaimana capeknya, maksudnya kan spekulasi, berarti tiba-tiba ya, mungkin dia udah berpikiran bahwa oh ya udah, selama ada IndiHome jaringanku stabil gitu loh. Tapi enggak setiap saat stabil gitu loh IndiHome itu, pasti ada leletnya juga gitu loh. Dan oleh sebab itu mungkin tak bisa disamaratakan tadi. Aku enggak setuju dengan pendapatnya dia, karena ya tadi memang persebaran di internet di Indonesia juga enggak begitu merata. Ya kalau bisa kita saksikan sampai ke provinsi paling bawah itu Kalimantan Utara hanya 591.000 orang. Bayangkan, dari yang Jawa aja, yang di Jawa Barat itu sampai 35 juta. Sementara provinsi paling bawah itu Kalimantan Utara itu menduduki poin terakhir dengan jumlah 591.000. Mungkin ini ada pengaruh dengan jumlah penduduk, tapi cukup untuk memberikan data bahwa persebaran internet di Indonesia itu masih berlaku di Jawa sentris. Seperti itu. Dan kita lanjut ke pembahasan kedua, karena mungkin kalau misalkan pembahasan ini dibahas sampai habis, nggak akan habis-habisnya ini Pak. Ya habis mentok-mentok cuma sampai udah, lu gimana caranya buat nentuin apa internet lu gimana, ketersediaan atau kecukupan internetnya gimana, ya udah gitu doang. Nah yang ketiga ini device. Lu bayangin device, peralatan. Ada beberapa teman-teman yang memang ekonominya masih menengah ke bawah atau mungkin menengah, tapi
dengan kondisi yang memang ekonomi pemasukannya mungkin tidak begitu baik gitu loh. Ada pemasukan, tetap ada pemasukan, cuman tidak begitu maksimal sebelum pandemi misalkan. Nah, buat teman-teman yang posisi ini pasti bakalan susah untuk memenuhi device atau memenuhi alat-alat untuk melakukan kuliah online misalkan. Nah, salah satunya mungkin laptop ya. Kalau orang biasa pakai laptop sih, ada yang mungkin pakai PC atau mungkin pakai HP, karena beberapa aplikasi untuk meeting juga udah ada aplikasinya di HP seperti itu. Nah, kalau di laptop misalkan, ada beberapa teman-temanku yang kemarin sempat cerita ke aku juga bahwasanya dia kesulitan dalam hal device, semisal loadingnya lelet, kemudian layarnya mati. Iya, ada layarnya mati. Dia digunakan hampir 2-3 jam layarnya mati. Aku juga nggak tahu itu layarnya atau VGA-nya yang rusak, tapi kenapa bisa mati ya? Mungkin karena video grafiknya yang memang mungkin masih udah tua banget. Bisa jadi kayak dia nggak bisa nangkap wifi. Ya, sama kayak laptopku kemarin yang bermasalah. Sebelum aku gunakan IndiHome untuk koneksi ke kuliah online, aku juga pakai provider dari Indosat. Nah, sebelum itu kan memang di laptopku ini nggak bisa connect ke wifi kosan gitu loh. Jadinya aku sempat ngeluh juga ke orang tua karena tidak bisa memenuhi asupan internet di laptop untuk kuliah online ya waktu itu. Ini memang pengalaman pertama kali aku kuliah online segala macam. Dan ya, masalah device ini cukup beratnya. Perlu device yang cukup mumpuni, misalkan ya dengan kecepatan yang baik untuk buka-buka file, untuk buka-buka aplikasi, itu cukup lah kalau aku bilang. Karena bisa jadi kalau misalkan device kalian nggak mampu buat buka beberapa aplikasi, itu bakalan nge-lag cuy. Nge-lag dan not responding misalkan, dan dia nge-hang, terus kita panik gitu. Kita udah was-was nih. Panik aja udah was-was gitu loh. Dengan hal-hal yang memang teknis semacam ini kita udah panik dan kita was-was banget. Karena gimana ya, aku ketinggalan pelajaran, aku ketinggalan kuliah gitu loh. Apalagi kalau memang misalkan pengajarnya ini memang tidak jarang memaklumi misalkan. Ya misalkan ada beberapa oknum yang tidak memaklumi kesalahan teknis seperti itu. Ya, padahal device sendiri itu kan juga tadi banyak faktor. Ya, pertama mungkin faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor terjangkaunya sarana. Karena aku bisa bilang begitu karena ada salah satu temanku yang memang kesulitan dalam memenuhi device-nya. Jadi dia misalkan kalau nggak salah ini dia temanku ini tinggal di salah satu kecamatan di Pulau Sumatera. Dia mengatakan bahwa kecepatannya ini sangat tertinggal, jauh lah mungkin dari pusat kabupaten atau mungkin pusat keramaian kota misalkan, sangat jauh. Dan dia sempat bilang kalau masalah laptopnya begini, hang, nge-lag, kemudian kameranya juga jelek, kamera dari webcamnya jelek, semacam. Dia banyak menemui masalah. Nah, sekali lagi, ada beberapa faktor yang memang mengaruhi device ini bisa menjadi suatu keterbatasan dari peserta didik ya. Tadi ada ekonomi, kemudian keterjangkauan, yang ketiga mungkin lebih ke udah bisa terlalu banyak sih, kayaknya cuma 2 aja sih untuk yang keterbatasan ini. Nah, kalau diurutkan lagi dengan pernyataan sebelumnya bahwa memang ini adalah suatu kewajibannya, ya sebenarnya tidak bisa dibilang tidak bisa di generalisasi ini merupakan suatu kewajiban gitu loh. Karena ada yang beberapa orang yang memang tidak memprioritaskan device-nya untuk lebih bagus, ada yang memprioritaskan untuk device-nya lebih di-upgrade dan cukup untuk bisa kuliah online misalkan, atau mungkin hal-hal yang lain gitu loh.
Tapi jangan sampai kita menatakan bahwa misalnya device ini adalah harusnya bagus gitu loh. Tapi tadi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi untuk keterbatasan device seperti itu. Kita lanjut lagi ke pembahasan ketiga, yaitu faktor lingkungannya, eksternal maupun internalnya. Ini nih berkaitan dengan, mungkin aku bisa bilang berkaitan dengan orang-orang yang di rumah. Ya, orang-orang ini kita bisa asumsikan bahwa kita sedang kuliah online di rumah dan ada orang tua, misalkan ada adik atau ada kakak atau ada abang atau mungkin ada keluarga yang mungkin sedikit ribut. Nah, dalam kuliah online, Zoom misalkan ya. Nah, ini kan campur ya, banyak orangnya banyak. Kemudian kalau memang misalkan kalian buka mic dan waktu itu lagi ada yang ngomel-ngomel di belakang kalian misalkan, atau mungkin di luar ruangan kalian, itu kan bisa kedengaran cuy. Apalagi kalau kalian kuliah online di luar gitu loh, di ruang tamu misalkan, atau mungkin di ruang tempat TV misalkan. Jadinya banyak itu menjadi perhatian kalau dari aku sendiri ya, menjadi perhatian bahwasannya selain kita juga memerlukan suasana yang memadai, faktor ketenangan ya. Kalau aku bilang faktor ketenangan, kalau misalkan kita bedakan antara di kelas dan di rumah, mungkin bisa dibilang lebih ributan di rumah kalau misalkan kondisi kita kehening. Tapi kalau kita ada tatapan langsung, sepertinya itu akan sedikit berkurang, walaupun tetap ada faktor-faktor kayak faktor ribut dari kelas sebelah misalkan, atau mungkin dari teman-teman sekitar tempat duduk kalian misalkan. Nah, itu kan jadi pengaruh juga kalau untuk hal-hal yang berbau keributan seperti itu ya, beribut lah istilahnya. Nah, ada juga yang tadi aku juga nemu ribut gara-gara bunyi burung. Sumpah, ini kenapa ada burung gitu loh di dalam Zoom tuh, ada bunyi nge gitu. Aku juga bingung kan kenapa ada. Kalau yang itu tuh nggak bisa kita atur. Tadi nggak bisa kita prediksi kalau ada burung di situ gitu loh. Nah, mungkin saran untuk yang ini mungkin lebih cari tempat yang lebih sedikit kedap sih. Tapi tetap ada faktor di balik itu. Untuk bikin suatu ruangan yang kedap itu tuh nggak bisa langsung plek. Ya udah, ke kamar kok gini aja udah. Tetap kalau kamar nggak ada alat-alat untuk peredam suara segala macam, itu nggak akan bisa. Ya paling ya bisanya sekitar 80 atau 70% mungkin untuk bisa meredam suara. Tapi nggak selama yang mungkin kalau misalkan kalian mungkin YouTuber misalkan, atau mungkin podcaster juga, karena mungkin ada punya studio yang kedap suara gitu loh. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa lingkungan kita juga mengaruh gitu loh, kedap suara. Nah, jadi kedap suara ini kan juga perlu. Nah, nih kan tuh ada beberapa alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan oleh beberapa orang dari kita untuk bisa meredam suara. Yang biasa untuk di tuber-tuber ini kan yang kayak gini-gini nih, yang hitam-hitam, biasa ditempel di dinding. Nah, itu bisa meredam suara pokoknya. Ini kalau lebih mudahnya pakai ini loh, pakai sarang telur. Nah, itu bisa dipakai gitu loh. Tempel-tempel aja di dinding. Tempel di dinding gitu kan misalnya. Jadinya kedap gitu kan. Dan yang kedua, tidak hanya berkaitan dengan suasana, berkaitan juga dengan cuaca coy. Nah, kalau cuaca ini bisa lari ke nomor satu tadi, yaitu internet. Cuaca ini kan tidak nentu. Ya, cuaca ini kan tidak nentu. Dari mulai cuaca, kemudian ada lampu mati, listrik padam misalkan. Nah, merujuk ke yang kemarin yang aku dengar dari salah satu pengajar, itu mengatakan bahwa
Kalau memang misalkan mati lampu, sudah jauh-jauh hari diberitahu. Mana ini salah kaprah. Kalau untuk mati lampu sendiri, ada beberapa mati lampu yang memang dikasih tahu. Ada beberapa mati lampu yang tidak dikasih tahu. Yang pertama, mati lampu yang dikasih tahu, misalkan mati lampu yang dikasih tahu itu tuh biasanya itu tujuannya dalam rangka pemeliharaan. Misalkan ada dari PLN pemeliharaan di gardu ini, daerah-daerah ini terdampak untuk dimatikan atau pemadaman listrik. Nah itu dikasih tahu, dia biasanya Hamin satu hari gitu kan. Ada juga yang yang kedua adalah ini tidak dikasih tahu cuy. Tidak dikasih tahu. Nah yang tidak dikasih tahu ini contohnya kayak gimana? Misalkan berkaitan dengan cuaca tadi. Berkaitan dengan cuaca. Nah misalkan ada cuaca buruk, hujan badai misalkan. Nah itu kan bisa jadi pemicu atau pematik dari mati listrik gitu loh. Nah pas lagi badai, pas lagi belajar online, lagi masuk di Zoom, mungkin lagi kerjain ujian atau kerjain apa gitu kan, tiba-tiba badai, hujan, mati lampu. Dan dari tenaga oknum tersebut bilang, kenapa kamu nggak bisa nyari internet misalkan. Sebenarnya masalahnya udah hanya internet aja. Bisa jadi internet utama atau internet cadangan, bisa jadi teteng dari HP, itu juga lagi bermasalah pada waktu itu, karena berkaitan dengan cuaca kan istilahnya. Yang kedua adalah mati lampu akan mempengaruhi device. Nah mungkin ada beberapa device tadi yang belum aku sebutkan, yang itu device yang sudah sakit, device yang sudah sakit, sudah bocor, sudah umur kalau gue bilang, dimana dia memerlukan charger atau setiap saat selalu dicas. Nah itu kan juga pengaruh kalau misalkan kita mati lampu. Oleh sebab itu lingkungan ini tidak bisa diprediksi sebenarnya. Dan ini juga menegaskan ketidaksetujuanku kepada beberapa oknum pengajar yang mengatakan bahwa tolong kalau misalkan mati listrik atau apa, itu pasti dikasih tahu. Dan ya banyak kendala yang memang terjadi gitu. Aku nggak setuju dengan anggapan bahwasanya kalau listrik mati itu pasti dikasih tahu. Enggak cuy, enggak. Ada dua kemungkinan kalau listrik tadi mati kan. Nah yang kedua adalah device dari laptop atau mungkin HP. Kalau komputer udah pasti mati, lampu mati, udah fix. Kalau laptop kan masih bisa hidup. Tapi laptop juga perlu casan misalnya. Kalau dia bocor kan, baterai bocor jadinya nggak bisa buat connect karena laptopnya mati misalkan, atau HP-nya bocor misalkan, atau mungkin juga tetting secondnya, jaringan keduanya untuk membackup jaringan utama juga lagi jelek-jeleknya. Misalkan contoh kayak Tri itu dia sensitif terhadap cuaca, jadi cuaca itu mati lampu. Jadi pada saat cuaca lagi memang tidak bagus dan itu mati lampu, otomatis jaringan Tri akan lumpuh. Ya mungkin teman-teman yang pakai Tri udah biasa dengan hal ini gitu loh, udah tau lah istilahnya. Kalau mungkin ada teman-teman yang pakai Indosat atau pakai XL misalkan, itu mungkin Telkomsel, mungkin bisa cerita kalau misalkan pada saat kapan dia jelek sinyalnya misalkan. Nah lagi hujan udah, orang luar udah, mungkin itu sih. Bukan. Oh iya ya, terkait dengan mental karena jujur aku baru pertama kali belajar online ya. Jadinya lebih ke kayak lebih banyak pressure kalau aku bilang. Jadi pressure gimana, tugas-tugas itu numpuk banget. So
Jadi lebih sulit untuk kita kendalikannya sebenarnya. Mahasiswa merasa dampak dari karantina membuat mereka terpisah secara emosional dari keluarga dan teman serta menurunkan kinerja dan waktu belajar. Ini ada mahasiswa kedokteran sekitar 23,5% ini merasa depresi dan putus asa pada saat mereka belajar online. Nah, tadi ini faktor kesehatan mental juga pengaruh gitu loh. Jadi tidak hanya dengan 3 yang tadi, tapi tambahan adalah kesehatan mental. Tidak hanya sehat fisik gitu loh, tapi mental juga perlu sehat. Kalau misalkan tugas mau belajar apa mau nugas gitu. Jadi lebih sulit lagi lah ya. Dan semoga aja hal semacam ini tidak terjadi kepada teman-teman pendengar atau menonton semuanya yang mungkin sedang melakukan pengerjaan kuliah online misalkan, atau mungkin ada yang masih berkutat di online kayak misalkan ngurus skripsi atau gimana. Dan ya mungkin sekian dulu dari bacotan yang semoga bermanfaat bagi teman-teman dan jadi insight, atau mungkin insight kalian udah biasa dengan insight yang aku berikan kali ini gitu. Dimana ada teman-teman yang mungkin udah biasa kuliah online mah santai gitu kan. Baru ngerasa kuliah online, wah gitu kan. Ada yang mungkin teman-teman yang berpendapat seperti itu, tapi ini adalah pengalamanku sendiri yang memang cukup sulit ya. Aku merasa cukup sulit dan harus lebih kuat untuk menjalaninya gitu loh. Tugas di mana-mana, ujian segala macam, praktikum online cuy, ada praktikum online. Nah itu juga jadi momok tersendiri bagi mahasiswa gitu loh. Dan ya terima kasih telah mendengarkan bacotan pada malam hari ini, bacotanku yang memang tidak berbobot. Mohon maaf kalau memang misalkan ada salah-salah kata ya, salah ucapan yang memang mungkin tidak berkenan bagi teman-teman untuk mendengarnya atau mungkin melihatnya. Dan ini hanya opini, jadi ini pendapat pribadi, karena tidak semua orang kita bisa samakan pendapatnya seperti itu. Karena berbeda pendapat itu baik sebenarnya. Kita bisa sharing, kita bisa berbagi ilmu gitu loh. Tidak ada yang namanya merasa salah gitu. Kalau menurut pendapat sendiri kan itu artinya kita udah mengutarakan pendapat kita pribadi, dan kita belajar buat ngomong gitu, belajar buat menyampaikan pendapat, menyampaikan sesuatu seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang ada cerita bisa cerita yang horor misalkan atau curhat, monggo bisa dikirim ke bit.ly/isengcurhat, i-nya gede atau i-nya huruf kapital, isengcurhat. Tuh buat kalian curhat di situ monggo aja, boleh banget, karena identitas kalian tuh tertutup. Atau mungkin ke emailnya Iseng Podcast di isengpodcast.project@gmail.com. Jadi langsung kirim aja ke situ, bisa kirim cerita panjang lebar atau mungkin plus dengan video atau foto, mungkin bisa. Karena kita akan bacakan dan kita akan tampilkan mungkin di YouTube kalau misalkan dalam bentuk foto atau video. Kalau bentuk cerita ya standar aja sih, biasa ngomongin kayak gini aja gitu. Dan semoga episode ini bisa membawa manfaat pada teman-teman, karena menurutku ini hanyalah ungkapan atau mungkin ya rasa capek dari hampir sebulan ya. Ini baru sebulan, belum setahun gitu kuliah online. Dan aku adalah orang baru di kuliah online gitu loh. Jadi ya harap maklum kalau memang misalkan ada beberapa yang bisa dikatakan lebay ya. Karena ada beberapa orang yang sudah melewati kuliah online dan udah tahu
apanya, udah tahu seluk beluknya kayak gimana. Nah begitu. Jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Dan ya, aku Adrami Prayogi undur diri dahulu. Selamat malam para pendengar yang ada di Spotify dan YouTube. Selamat malam. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.